untuk soal nomor 1, seorang wanita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bidanara. Oke, di sini kita akan membahas soal-soal P3K Kebidanan 2023 dan juga untuk persiapan UKOM dan SKB. Nah, kenapa? Karena di sini itu soalnya adalah soal yang hot sesuai FR, pembahasan lengkap dan juga soal kasus yang menjebak. Nah, untuk itu dimohon bantuannya agar subscribe, like, dan komen terlebih dahulu serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, oke teman-teman, untuk soal nomor 1, seorang wanita berusia 30 tahun. Nah, jadi ini 30 tahun ya, 30 tahun, G2P0A1, hamil 38 minggu, datang ke PMB mengeluh nyeri ari-ari menjalar ke pinggang serta keluar lendir bercampur darah dari kemaluan. Ibu merasa sangat cemas. Nah, di sini pasiennya sangat cemas dengan proses persalinan nanti. Nah, hasil pemeriksaan didapatkan KU-nya kompos mentis, artinya bagus, tensinya 125/70, nadi 80, pernapasan 22, TFU 31 cm, VT atau pembukaan itu 7 cm, letak kepala, selaput ketuban masih utuh. Nah, jadi ini masih utuh ya. Dari kasus di atas, apakah asuhan sayang ibu yang paling tepat diberikan oleh bidan? Nah, jadi pertanyaannya itu yaitu asuhan sayang ibu. Oke, untuk yang option yang A, memenuhi nutrisi ibu. Nah, apakah ini termasuk kebutuhan yang diperlukan? Nah, sementara di sini kita lihat itu ibunya itu cemas ya teman-teman ya, cemas. Berarti ini bukan. Yang B, memberikan support dan dukungan emosional. Nah, ini bisa jadi ya, kita simpan dulu. Yang C, menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi. Nah, ini memang kalau ibu melahirkan itu pembukaannya masih 7, ketubannya masih aktif, memang harus melakukan mobilisasi dulu ya. Tapi di sini permasalahannya itu ibunya sangat cemas. Jadi ini kita coret dulu. Dan untuk yang D, menganjurkan ibu untuk mereng ke kiri. Nah, alasannya untuk mereng ke kiri tidak ya, karena di sini ketubannya masih utuh. Itu kecuali ketubannya udah pecah, baru kita anjurkan ibunya untuk mereng ke kiri. Berarti ini tidak. Kemudian yang E, membantu memijat punggung ibu yang sakit. Nah, setiap orang bersalin itu pasti punggungnya sakit ya. Tapi ini konteksnya tidak sesuai dengan soal. Nah, jadi kita coret. Option yang tepat itu adalah B ya. Jadi jawabannya yang itu B ya teman-teman ya. Oke, next. Soal nomor 2, seorang wanita berusia 27 tahun, G1P0A0H0, hamil 39 minggu. Nah, datang ke puskesmas mengeluh nyeri ari menjalar ke pinggang serta keluar lendir bercampur darah dari kemaluan. Hasil pemeriksaan didapatkan KO-nya bagus, tensi 125/70, nadi 80, pernapasan 22, TFU 32 cm. Nah, ini sepertinya soalnya sama ya teman-teman ya, seperti soal yang nomor 1. VT pembukaannya 8 cm, letak kepala, selaput ketubannya positif. Kepala masuk sebagian besar ke panggul antara simfisis dan spina ischiadica. Dari kasus di atas, pada hot berapakah posisi kepala janin? Nah, jadi ini pertanyaannya itu hot ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya kita kalau nggak baca yang soal di awal ini, kita langsung baca ke pertanyaannya, nah itu bakalan ketemu juga teman-teman. Dari kasus di atas, pada hot berapakah posisi janin? Nah, berarti ini pertanyaannya tentang hot. Ya udah, kita cari aja lagi simfisis ya teman-teman ya, simfisis dan spina ischiadica. Nah, jadi kalau untuk simfisis dan spina ischiadica itu adalah, coba kita lihat dulu yang hot 1,4. Kalau hot 1 itu di pintu atas panggul ya teman-teman ya. Nah, ini jadi kita coret yang A, yang B itu 3 dan 3. 3 dan 3 salah juga ya teman-teman ya. Karena kalau kepala masuk sebagian besar panggul antara simfisis dan spina ischiadica itu sorry teman-teman,
Ini betul sepertinya yang B ini jawabannya. Kalau yang C 2,3 itu tidak ya teman-teman ya. Hot 3 dan 4 itu juga bukan. Hot 4 itu juga bukan. Nah, seperti ini. Oh, kalian bisa lihat dulu di sini keterangannya ya teman-teman ya. Ini bisa kalian screenshot jika ini perlu. Nah, kita lihat di hot 1 itu pintu atas panggul sampai ke atas simfisis. Kalau hot 2 itu hot 1 pintu atas panggul sampai bawah simfisis. Nah, kemudian hot 3 itu hot 1, 2 dan sampai ke spina ischiadica. Kalau hot 4 itu hot 1, 2, 3 sampai ke os coccygeus. Jadi teman-teman, kita kalau untuk mengingatnya itu muraja. Kalau yang hot 1 itu di atas simfisis, yang hot 2 itu di bawah simfisis, hot 3 spina ischiadica, hot 4 itu os coccygeus. Nah, jadi cukup kalian ingat aja yang bagian terakhirnya. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 3. Seorang wanita berusia 32 tahun, G2P1A0H1, hamil 38 minggu, datang ke klinik mengeluh nyeri ari-ari menjalar ke pinggang, keluar lendir bercampur darah, dan keluar air-air dari kemaluan. Nah, kita tandai dulu ya teman-teman ya, ini keluar air-air dari kemaluan, apakah ini air ketuban atau bukan. Hasil pemeriksaan didapatkan KU-nya kompos mentis, baik, tensi 125/70, nadi 80, pernapasan 22, normal semua ya teman-teman ya. TFU-nya 32, denyut jantungnya juga bagus. VT pembukaannya itu 8 cm, letak kepala, selaput ketubannya negatif. Nah, pertanyaannya, asuhan apakah yang diberikan bidan pada ibu? Nah, jadi apakah asuhannya yang karena air-airnya sudah keluar? Nah, itu kita harus coba kita baca dulu yang A, itu mobilisasi. Nah, enggak ya teman-teman ya, ibunya kan udah keluar air-airnya, jadi nggak boleh lagi gerak. Yang kedua itu diberikan nutrisi, udah pasti, kita ituin dulu. Yang C, posisi mereng kiri. Nah, ini betul ya teman-teman ya. Kenapa? Karena air-airnya udah keluar. Nanti kalau ibunya berdiri, duduk, nanti makin banyak keluar air ketubannya. Kemudian yang D, pantau kesejahteraan janin, ini udah pasti, tapi nggak sesuai dengan yang dibutuhkan di pertanyaan ya teman-teman ya. Yang E, dukungan emosional. Nah, ibunya nggak apa-apa, nggak ada cemas, nggak ada segala macam, jadi ini nggak termasuk ke dalam kategori jawaban di kategori soal. Jadi jawaban yang benar itu adalah C ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Seorang wanita berusia 27 tahun, G1, hamil 39 minggu, datang ke klinik mengeluh nyeri ari-ari menjalar ke pinggang serta keluar lendir bercampur darah dari kemaluan. Hasil pemeriksaan didapatkan KU-nya bagus, tensi 125, nadinya 80, pernapasan normal, TFU-nya 32 cm, DJJ-nya normal. VT pembukaan 6 cm, letak kepala, selaput ketubannya negatif. Nah, jadi ini udah pecah ya teman-teman ya. Bagian terbawah teraba tali pusat janin dan berdenyut. Nah, ingat teman-teman, ingat ya, ketubannya udah pecah. Teraba di bagian bawahnya tali pusat itu dan berdenyut. Nah, ini 3 kata kunci ini untuk menegakkan diagnosa. Apakah diagnosa pada kasus di atas? Nah, jadi 3 ini ketubannya negatif, teraba tali pusat dan berdenyut. Nah, ini yang 3 ini dibutuhkan untuk menegakkan diagnosa. Nah, apakah itu A, tali pusat terkemuka? Kita bisa jadi ya teman-teman ya. Kita yang B, tali pusat menumbung. C, lilitan tali pusat. Enggak ya teman-teman ya. Kenapa bukan? Karena lilitan tali pusat itu ditentukan ketika kepala bayi udah keluar dari vagina. Kemudian yang D, kelainan pada tali pusat, tidak ya teman-teman. Yang E, tali pusat tersembunyi, tidak ya. Nah, kita harus tahu dulu perbedaan antara tali pusat terkemuka dan tali pusat menumbung ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Perbedaan tali pusat.
itu tali pusat kalau menumbung ketubannya negatif. Nah, ingat itu perbedaannya. Kalau terkemuka itu ketubannya masih positif, terkemuka masih positif, menumbung negatif. Ini dua pertanyaan, dua kasus ini sering dijumpai ya teman-teman pada soal-soal kebidanan. Nah, sedangkan posisinya itu mendahului bagian terendah, sama dia posisinya ya. Jadi untuk soal yang tadi itu jawabannya adalah tali pusat menumbung. Kenapa? Karena ketubannya sudah negatif gitu. Oke, ini kalau kalian mau screenshot boleh di screenshot dulu ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Seorang wanita berusia 27 tahun, G1, hamil 39 minggu, datang ke klinik mengeluh nyeri ari-ari menjalar ke pinggang serta keluar lendir bercampur darah dari kemaluan. Hasil pemeriksaan normal ya teman-teman ya. Ini sama soalnya kayak yang tadi, nggak usah kita baca. VT pembukaannya 5 cm. Nah, 5 cm, letak kepala, selaput ketubannya negatif. Bagian terbawah teraba tali pusat. Nah, ini juga tali pusat menumbung ya teman-teman. Soalnya kalau pertanyaannya itu apakah langkah awal yang harus dilakukan pada kasus di atas. Jadi teman-teman, apakah langkah awal dari tali pusat menumbung? Untuk yang A, mempersiapkan rujukan, bisa jadi ya. B, memasang infus. Langkah awalnya bisa jadi ya teman-teman ya. C, memasang oksigen, bisa jadi. Yang D, menganjurkan ibu mereng ke kiri, bisa jadi juga. Yang E, mengosongkan kandung kemih. Nah, apa nih teman-teman jawabannya? Mempersiapkan rujukan, iya. Langkah awalnya apa gitu? Nah, pastinya kita memasang infus ya teman-teman ya. Sebelum dirujuk itu kita harus memasang infus, baru nanti kita kasih oksigen. Kemudian kita posisikan ibu trendelember ya teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 6. Kita langsung aja ya baca ke bagian bawahnya. Apakah posisi yang tepat digunakan pada kasus di atas? Nah, jadi ini kasusnya apa ya? Kita baca dulu. Pembukanya 6 cm, bagian ketuban negatif, bagian terbawah teraba tali pusat, janin dan berdenyut. Nah, ini juga menumbung ya, tali pusat menumbung. Nah, ini tali pusat menumbung ya teman-teman ya. Apakah posisi yang tepat digunakan pada kasus di atas? Nah, tadi udah aku jawab ya teman-teman ya. Itu jawabannya itu posisi trendelember. Jawabannya adalah E. Kita lihat untuk macam-macam posisi ya. Nah, seperti ini. Ini posisi rekumben. Kalau trendelember itu seperti ini, kepalanya itu agak rendah dibandingkan dengan kaki. Sedangkan kalau posisi litotomi itu kedua kaki diangkat dengan telentang, dan ini posisi gentralopektoral, dimana pantatnya diangkat ke atas. Oke, next soal nomor 7. Seorang wanita berusia 27 tahun, G1, P0, A0, H0, hamil 39 minggu, datang ke klinik mengeluh nyeri ari-ari menjalar ke pinggang serta keluar lendir bercampur darah dari kemaluan. Hasil pemeriksaan didapatkan KU-nya bagus, tensi 125 bagus, pernapasan juga normal, TFU-nya 34 cm, ini agak besar ya teman-teman ya. Denyut jantungnya normal, pembukaannya sudah 10 cm nih, letaknya juga kepala, namun selaput ketubannya udah negatif. Perineum teraba kaku. Nah, jadi ini perineumnya teraba kaku. Tampak kepala 5-6 cm di depan vulva. Ibu mengeluh tidak bisa meneran. Apakah rencana tindakan pada kasus di atas? Nah, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Ini ibu mengeluh tidak bisa meneran, ini hanya sebagai pengecoh saja. Sedangkan apa? Permasalahannya yang awalnya yaitu perineumnya teraba kaku, sedangkan dia udah nampak
kepalanya 5-6 cm di depan vulva. Coba kita lihat dulu option yang A, lakukan pijat perineum. Nah, boleh ya teman-temannya, tapi tidak memungkinkan lagi karena dia udah pembukaan 10 dan kepalanya udah 5-6 cm. Kalau yang B, lakukan episiotomi. Bisa jadi ya teman-teman ya. C, mengajarkan ibu teknik meneran. Betul, ini seharusnya udah diajarkan dari sebelum pembukaan lengkap ya teman-teman ya. Yang D, melakukan rujukan. Nggak mungkin dong kita melakukan rujukan sementara pembukanya udah 10 cm, kepalanya udah 5-6 cm di depan vulva. Nanti takutnya lahir di jalan. Kemudian yang E, memberikan dukungan emosional pada ibu. Bukan ya teman-teman ya. Jadi untuk jawaban nomor 7 itu adalah lakukan episiotomi, pelebaran jalan lahir. Kemungkinan ini kepala janinnya ini kemungkinan besar ya teman-teman, 34 cm, anak pertama pula lagi. Makanya kita harus melakukan epis. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 8. Seorang wanita berusia 27 tahun, G1, hamil 39 minggu, telah melahirkan beberapa menit yang lalu. Bayi menangis kuat, tonus otot kuat, warna kulit kemerahan. Bidan sudah melakukan pemotongan tali pusat. Apakah langkah selanjutnya yang akan dilakukan bidan? Nah, jadi ini asuhan ya teman-teman ya, asuhan persalinan normal. Jadi kita usahakan harus hafal langkah, bukan hafal ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi kita harus tahu dan paham langkah-langkah APN ya teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu option yang A, itu menyuntikkan oksitosin. Nah, apakah setelah kita memotong tali pusat itu kita langsung menyuntikkan oksitosin? Tidak ya teman-teman ya. Jadi ini salah. Yang B, melakukan massase fundus uteri, bisa jadi ya. Yang C, melakukan IMD. Nah, setelah tali pusat kita potong, betul sih kita lakukan IMD, tapi ada langkah sebelumnya teman-teman, jadi ini bukan. Yang D, memeriksa adanya janin kedua. Jadi jawabannya D ya, memeriksa adanya janin kedua. Jawabannya yang D. Kalau yang E, melakukan asuhan kala 4, itunya udah pasti teman-teman, tapi apa langkahnya gitu, yaitu memeriksa adanya janin kedua. Nah, jadi itulah soal-soal untuk pertemuan kali ini ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, terima kasih udah menonton YouTube channel ini. Jangan lupa dukungannya, like, comment, dan subscribe. Semoga kita semua bisa lulus menjadi P3K. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.